Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku kelas kimia 21. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran kimia hari ini. Namun sebelum kita belajar, silahkan dipimpin doa dulu, Nak. Fakih, silahkan pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kimia hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran di bab ikatan kimia. Nah, ini ada dua gambar nih. 1 dan 2. Apa ya kira-kira yang ada dalam benak kalian melihat dua gambar ini? Apa tuh yang kebayang? Yang satu marah-marah, yang satu sabaran, Bu. Nah, tadi betul ya kata Amila. Ini ada orang yang ekspresinya marah-marah, satu lagi ada yang orangnya sabar gitu. Karena kita juga tahu setiap manusia tuh punya karakter yang berbeda-beda gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari pun benda atau zat yang kita temui dalam kehidupan itu punya sifat yang bermacam-macam juga. Nah, sebetulnya karakter dari sifat zat itu ditentukan dari si ikatan kimia ini, gitu ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kita adakan pretest dulu. Ibu akan share link-nya sebentar. Silahkan dikerjakan. Kerjakan secara mandiri aja sekemampuan kalian, karena kan ini pretest ya. Jadi hanya mengukur kemampuan awal kalian. Dalam hitungan 3, Ibu tutup ya, karena udah banyak yang selesai kok. 3, 2, 1. Nah, tentang apa itu ikatan kimia, apa saja jenis ikatan kimia, dan bagaimana sifat zat berdasarkan ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia itu? Gaya-gaya yang mengikat atau membentuk atom-atom sehingga bisa mengikat atom-atom sehingga membentuk suatu senyawa. Oke, sip. Jadi kalau Ibu simpulkan secara singkatnya, ikatan kimia itu gaya, betul. Gaya yang mengikat atom-atom dalam suatu molekul atau gabungan ion-ion. Nah, atau perbedaan ikatan dilihat dari sifat-sifat. Mungkin kalian juga sudah mencari ini perbedaannya. Kalau ikatan ion, unsur pembentuknya itu logam sama non-logam. Ini bentuk LKPD-nya. Mengelompokkan materi berdasarkan sifat zat dan ikatan kimia. Jadi di sini ada 5 benda yang sebetulnya kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama apa nih? Yang warna biru nih. Garam. Kalian kaji kelima benda ini berdasarkan, nah ini dia, wujud zat, titik didih, kemudian kelarutan dalam airnya. Berdasarkan ketiga karakter ini, ketiga sifat yang kalian kaji ini, kemudian kalian simpulkan apa jenis ikatan kimianya. Nah, ini pembagian kelompoknya, silahkan dilihat dulu. Sekarang Ibu breakout, silahkan kalian masuk ke kelompok masing-masing. Titik didihnya, ini dia. Itu titik lebur. Ini nih. Ya, yang di bawah. Iya, betul sekali. Derajat Celcius. Mantap. Sudah semua kan diskusi kelompoknya? Sudah di-submit LKPD-nya? Ya, Bu. Sekarang siapa yang akan mencoba mempresentasikan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang anggotanya ada saya, Stephanie Angelia, Alia Naswa, Naura, dan juga Sabrina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelompokan benda-benda berdasarkan ikatan kimianya. Yang masuk ke dalam ikatan ion dari yang kita amatin dari tabel di atas tuh cuma satu. Ikatan ion tuh bendanya garam aja. Tapi kalau untuk yang ikatan kovalen dari kelima barang yang ada di atas itu, yang masuk ke dalam ikatan kovalen ada minyak, oksigen, dan juga lilin. Benda yang masuk dalam ikatan logam hanya cuma emas, Bu. Ibu minta tolong satu orang aja dari kelompok lain berarti ya, yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, terutama mengelompokkan zat berdasarkan sifat-sifat bendanya.
seperti apa dari kelima benda tadi? Sesuai dengan benda-benda yang tadi kan Bu ya. Betul. Gimana tuh Kalau kesimpulannya? garam tadi kan dia ikatan ion ya Bu. Ya, oke. Nah, Kemudian? karena dia itu titik lelehnya tinggi, larut dalam air, dan larutan dan lelehan dapat menghantarkan listrik. Jadi dia itu sesuai dengan sifat-sifat ikatan ion. Nah, baik ya. Jadi betul, kalau Ibu menyimpulkannya langsung aja berdasarkan ikatannya, langsung Ibu kelompokkan. Jadi ikatan ion itu tadi betul, kata Zura, garam saja. Kalau yang kovalen ada minyak, lilin, sama gas oksigen. Kalau yang logam itu hanya emas. Untuk melihat bagaimana pembelajaran kita hari ini sudah berhasil atau belum kalian belajarnya, Ibu akan adakan post test, Raihan, kemudian Naura, sama Ojan ya. Ibu akan coba nilai pembelajaran hari ini minimal dari yang sudah presentasi. Oke. Tadi Ibu juga sudah berkunjung ke kelompok Fakih nih. Ibu nilai Fakih dulu. Kemampuan dalam menggali informasi. Punya kelompoknya Fakih. Oke, sudah sangat bagus. Ibu juga nilai sikapnya nih. Jadi ketahuan ya. Dapurnya guru kayak gimana nih? Ibu nilai Fakih dulu aja buat contoh. Karena tadi Fakih sudah memimpin doa. Mampu melaksanakan doa sebelum mulai pembelajaran dengan tertib. Oke, terima kasih pembelajaran untuk hari ini. Untuk hari Selasa pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada materi ikatan kovalen. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan Arif, ketua kelas, dipimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Arif. Hari ini yang nggak hadir siapa ya? Abi. Oke. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang pekan lalu tentang ikatan kimia. Kita harus tahu dulu hari ini kita akan belajar apa sih, atau goal dari tujuan pembelajaran hari ini apa sih, gitu ya. Jadi yang pertama, nanti kalian akan belajar bagaimana caranya menerapkan konsep duplet atau oktet dalam mencapai kestabilan suatu atom. Kemudian menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen. Yang ketiga, membuat struktur Lewis dari senyawa kovalen. Nah, sekarang sebelumnya kita laksanakan pretest terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Kerjakan apa adanya saja. Oke, silahkan dimulai. 3, 2, 1. Ibu akhiri. Ini ada analogi nih. Ada manusia yang nyaman hidup sendiri. Mungkin Arif jomblo, jadi nyaman hidup sendiri. Kita butuh. Ada butuh apa? I need someone. Butuh someone. Baiklah. Kalau kata Arif, terkadang butuh seseorang gitu ya. Benar-benar ternyata. Jadi ada orang atau ada kalanya mungkin kita nyaman hidup sendiri. Tapi ada kalanya juga kita nyamannya ketika ada seseorang, kata Ari. Nah, kenapa kita butuh seseorang? Untuk mengisi kekosongan, katanya. Ya, benar ya, biar kita saling mengisi, saling berbagi, gitu kan ya. Betul. Nah, sama halnya juga dengan unsur-unsur yang ada dalam kehidupan. Gitu. Nah, ternyata mereka itu berikatan karena tadi untuk saling mengisi kalau kata Zura. Nah, tapi sebelum kita tahu bagaimana cara suatu unsur itu saling mengisi satu sama lain, Ibu akan ingatkan kembali tentang materi sebelumnya, konfigurasi elektron yang nanti itu akan berkaitan dengan ikatan kimia. Yang pertama, gimana sih konfigurasi elektron dari unsur H, N, sama O nih? Udah ada nomor atomnya. Yang O 8, 2,
2 sama 6. sama 6. Oke. Suatu unsur dikatakan stabil kalau konfigurasinya sudah mencapai 8 atau oktet. Pengecualian buat helium, dia disebutnya duplet atau dengan 2 elektron saja. Nah, nanti kalian cari tahu dulu rumus kimianya apa. Kalau sudah ketemu masing-masing rumus kimia ini dari kelima ini, kemudian kalian buat struktur Lewis-nya. Gas yang tidak berwarna. NH2 bukan sih? Apa? Pemil? NH2. NH3 ya. Iya, NH3. Udah pada disalin juga kan di buku. Ya, sudah selesai? Semua nak sampai dengan kolasenya? Sudah, Bu. Udah diupload ke GCR? Udah, Bu. Yang sudah mengumpulkan baru Sabrina, Sultan. Nah, ini kan satu Lewis ya. Baru Sabrina, Sultan, Stefani. Ada yang mau coba mempresentasikan nggak hasilnya? Mau, Bu, kelompok 3. Berdasarkan ciri-ciri senyawanya, yang pertama, senyawa yang menjadi komponen utama asam lambung, yaitu rumus molekul senyawanya HCl atau asam klorida. Yang pertama ada HCl. Oke, Jadi silakan Sultan. Lanjut. H itu 1. C golongan berapa? 7, Bu. Iya, betul, Zura. 7, oke. Jadi tinggal di titik-titikin aja sampai 7 kali. Ya, berarti kalau 7 itu butuh berapa lagi biar stabil? Butuh 1. Nah, gitu, pinter. Jadi butuh 1 lagi. Kalau untuk yang H butuh berapa lagi biar stabil? Ditambah 1 lagi. Nah, sip. Jadi sekarang H-nya punya 2, Cl-nya punya berapa sekarang? Kalau sudah berbagi elektron seperti itu? 8. Jadi 8. Nah, jadi sekarang sudah stabil masing-masingnya. H-nya stabil dengan 2 elektron atau duplet, Ca-nya sudah stabil dengan 8 elektron atau oktet, seperti itu. Hingga sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa ya? Kita belajar apa aja hari ini? Hari ini kita belajar tentang ikatan kovalen sama struktur Lewis. Oke, mantap nih. Ikatan kovalen dan struktur Lewis. Bagaimana ikatan kovalen terbentuk? Ayo. Memakai elektron secara bersamaan. Memakai elektron secara bersamaan. Kemudian, elektron yang dipakai untuk ikatan itu elektron yang mana ya? Valensi, Bu. Elektron valensi saja. Oke, good. Jadi hari ini kita sudah belajar apa itu ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersama elektron dari atom-atom yang berikatan. Tapi elektron yang dipakai itu hanyalah elektron valensinya saja, dan penggambarannya bisa menggunakan struktur Lewis yang sudah kalian buat tadi. Oke, nah sekarang waktunya post-test dan refleksi. Sekarang harus serius karena demi poin tambahan untuk sumatif berikutnya. Peringkat ketiga ada Raihan, peringkat kedua ada Alia, peringkat pertama ada Alfian. Wede, silakan diisi refleksinya. Kalian cuma isi kelas, nama, kemudian tanggal hari ini, materi apa yang sudah kalian kuasai pada pembelajaran hari ini, kemudian apa yang belum, dan apa yang akan kalian lakukan kalau ada materi yang belum dikuasai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya, persiapkan diri untuk ikatan ion, dipelajari terlebih dahulu. Ibu ucapkan terima kasih dan tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.